Bab 1171 Pertemuan Besar di Kota Kering. 2 minggu kemudian, setelah panggilan Minos, para pemimpin daerah yang sudah berada di Dataran Hitam, dan mereka yang paling dekat dengan negara bagian ini, pindah ke Kota Kering untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. Hal yang sama terjadi dengan para uskup daerah utama, para anggota gereja spiritual yang diundang Minos ke kotanya. Dan salah satu uskup terakhir yang tiba di ibu kota Minos baru saja mencapai istana kerajaan keluarga Stuart saat ini. Kota ini mengagumkan. Uskup tua yang bertanggung jawab atas kuil utama kerajaan salju mengomentari hal ini kepada kedua pengikutnya saat ia melihat lingkungan di area pusat ibu kota ini. Dari tempat mereka berdiri, orang dapat melihat markas besar tentara Dataran Hitam, tepi sungai Minos, pemerintah daerah, alun-alun pusat, dan istana kerajaan. Segala sesuatu di sana berbeda dari apa yang biasanya dapat dilihat di sekitar wilayah ini, dengan bangunan berbentuk aneh, jalan lebar, dan pepohonan yang khas. Selain itu, fakta bahwa semua orang di sekitarnya tampak kuat dan berpakaian rapi membantu menciptakan perasaan khusus pada orang-orang yang melihat tempat itu untuk pertama kalinya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kelompok uskup itu untuk dikawal masuk ke dalam istana, tempat pertemuan yang diatur oleh Minos akan berlangsung. Lewat sini, prajurit itu menunjukkan salah satu tangannya saat ia melangkah keluar dari pintu besar menuju orang-orang itu. Melihat itu, ketiga anggota gereja memperhatikan suara-suara percakapan, yang khas dari tempat-tempat ramai itu, yang datang dari dalam area yang akan mereka masuki. Saat mereka melangkah maju, mereka segera menemukan sesuatu yang tampak seperti amfiteater kecil, tempat sekitar 40 orang duduk dalam 3 baris kursi di sana. Uskup ini dan kelompoknya segera memperhatikan rekan-rekan mereka, orang-orang yang mengenakan jubah ungu di antara orang-orang itu. Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi? Mereka mendengar ini saat mereka duduk di tengah-tengah kelompok orang-orang dari gereja itu. Tidak, sebenarnya, aku gemetar ketakutan. Salah satu orang yang lebih muda di sana menjawab pertanyaan pria parubaya itu sambil menunjukkan tangannya kepada rekan-rekannya. Seorang wanita kemudian berkata, "Saya mendapat kesan bahwa kita di sini untuk direkrut." "Tidak mungkin." Seorang lelaki tua berkomentar dengan nada yang sedikit berubah karena dia adalah salah satu individu dari saat para uskup gereja melawan Minos. Dia tidak akan berani. Saat mereka berbicara di antara mereka sendiri, individu-individu dari keluarga-keluarga besar di daerah itu memperhatikan para uskup dan berbicara di antara mereka sendiri dengan ragu. Di antara mereka adalah Raja Charlin, Raja Stone, perwakilan dari keluarga Cromwell, Brown, dan Snow, Ibu Wilfred, dan anggota pasukan Minos, terutama para pengikutnya. Liam Gill adalah salah satu dari mereka, seseorang yang 15 tahun lalu hanya menjadi spiritual king tingkat menengah regional, tanpa banyak pengaruh, tetapi sekarang menjadi salah satu yang terkuat, level 61. Karena itu, dia menjadi salah satu orang yang paling banyak tersenyum di sana dan hanya menundukkan kepalanya kepada para prajurit Minos, yaitu Patriark Nash, Hayes, Cohen, Stokes, dan Miller, yang berada di level yang sama dengannya. Dan melihat Ibu Wilfred di sana, pria ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. "Nona Walker, Anda terlihat lebih cantik dari sebelumnya." Komentarnya saat duduk di belakang wanita level 59 ini. Patriark Yil melebih-lebihkan. Dia tersenyum saat menoleh ke belakang. "Saya sudah tua sekarang, dan saya tidak peduli pada diri saya sendiri seperti dulu." Tidak. Kecantikan Nona Walker seperti anggur yang enak. Itu hanya akan semakin baik seiring berjalannya waktu. Dia mengedipkan mata padanya. "Saya yakin Anda masih memiliki banyak pengagum dan kemungkinan." Dia tersenyum, tidak menganggap rayuan pria yang kuat ini buruk. Ibu Wilfred mencintai William Walker, mendiang Raja Kerajaan Ombak. Namun, lebih dari 6 tahun telah berlalu sejak kematian pria itu, dan dengan kekuatannya yang semakin meningkat, dia tahu bahwa dia masih bisa hidup lama di depannya. Selain itu, penting bagi keluarganya untuk memiliki kontak di luar negaranya, terutama dengan kekuatan Blackplane yang memiliki banyak kekuatan atau potensi. Itulah yang terjadi dengan keluarga Yale. Dan, sialnya, dia adalah wanita yang memiliki kebutuhannya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka yang mencintai seseorang dengan intens pada akhirnya akan menahan diri saat orang itu meninggal, tetapi ini jarang berhasil. Manusia adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi yang ada, makhluk yang tahu cara mengatasi kehilangan dan melanjutkan hidup. Dan seringkali, ini terjadi,
dengan wanita atau pria menemukan minat cinta baru, mengatasi masa lalu. Apakah ini menyedihkan? Tidak, karena, secara umum, mengatasi tidak berarti melupakan, dan bukankah lebih buruk untuk hidup dalam ratapan, terikat pada sesuatu yang tidak ada lagi. Itulah ide yang secara tidak sadar diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia spiritual, seperti dalam kasus janda Raja Walker, yang kini dapat menikmati godaan dengan pria lain. Secara alamiah, ia akan merasakan sedikit penolakan untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi hal seperti itu akan melemah hingga ia jatuh cinta lagi. Begitulah cara kerja hati, dan karena itu, tidak lama kemudian pria itu mengundangnya ke markas besar keluarga Yil untuk berkunjung. Ya, saya akan melakukannya saat saya punya waktu. Ia tersenyum padanya sebelum menjadi lebih serius karena awal acara yang mereka hadiri. Edward berjalan di sisi area di depan deretan kursi berlengan di amfiteater kecil itu dan mengumumkan. Yang mulia, Ruth Miles dan Gloria Frost, permaisuri kerajaan. Kedua wanita itu masuk dan berdiri di dua sisi berbeda dari sebuah perabot kecil yang memiliki simbol Black Plain di atasnya. Miria kemudian bergerak, memperlihatkan tubuhnya yang indah dalam balutan baju besi emasnya, dan berkata, "Yang mulia, Minos Stuart, Raja Dataran Hitam." Minos berjalan melalui area kecil itu, menarik perhatian semua orang di sana, bersama dengan keheningan mutlak dari mereka yang sangat menghormati atau takut padanya. Dia berdiri di belakang perabot kecil itu, dengan Ruth di sisi kanannya dan Gloria di sisi kirinya, melihat dari satu sisi tempat itu ke sisi lainnya. Dia tersenyum dan kemudian mulai berbicara. "Aku akan segera meninggalkan wilayah utara untuk mengunjungi beberapa tetangga kita dan Kekaisaran Api. Aku akan berbisnis di tempat-tempat yang kulewati ini, yang akan lebih mengubah wilayah ini, jadi persiapkan diri kalian untuk masa depan. Kaisar spiritual tidak akan menjadi hal yang penting di wilayah ini dalam beberapa dekade." Semua orang di sana mendengarkannya dengan heran dan sedikit terkejut. Sehebat Minos, tidak ada yang mengira wilayah itu siap untuk terlibat dengan kekuatan luar. Terlebih lagi mengingat bagaimana dia tampaknya ingin. Awalnya, mereka mengira dia akan meninggalkan wilayah itu demi dirinya sendiri, bukan karena dia ingin membawa lebih banyak masalah dari luar ke daerah-daerah ini. Dengan itu, banyak orang di sana ternganga mendengar kata-kata Minos. Dia kemudian menjadi lebih serius dan berkata dengan sedikit niat membunuh dalam nadanya. "Karena aku akan pergi selama beberapa tahun, aku ingin semua orang di sini menyadari bahwa jika salah satu organisasi kalian menyebabkan masalah saat aku tidak ada, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebarkan berita itu ke atasan kalian. Siapapun yang mengabaikan perintah Black Plain atau menghalangi kemajuan pemerintahanku akan dihukum pemusnahan seluruh keluarganya begitu aku kembali." Tanggapi ini dengan serius karena aku tidak bercanda. Dia kemudian tersenyum dan menghilangkan niat membunuhnya. "Tetapi mereka yang bermain sesuai aturan, aku jamin mereka tidak akan menyesalinya dan akan memiliki kesempatan seperti yang telah kuberikan kepada Raja Spiritual Puncak dalam beberapa bulan terakhir." Ada pertanyaan. Bab 1172 Kepemimpinan Baru. Setelah pertanyaan Minos, tidak ada seorang pun di sana yang menunjukkan ketidaksenangan karena diancam dengan cara seperti itu. Banyak di sana sudah tahu cara-cara Minos dan tidak mengharapkan yang berbeda darinya. Adapun yang lain, mereka tidak lagi memiliki niat buruk terhadap Dataran Hitam karena beberapa alasan. Jadi, meskipun mereka merasa sedikit takut, mereka tidak khawatir. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengendalikan keluarga mereka, merahasiakan informasi tentang ketidakhadiran Minos di antara eselon yang lebih tinggi sehingga pasukan mereka akan melanjutkan jalan yang telah mereka lalui. Di sisi lain, bahkan saat Minos tidak ada, Dataran Hitam jauh lebih kuat daripada seluruh wilayah lainnya, jadi tidak masuk akal untuk memikirkan pemberontakan. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertanyakan peringatan tidak bersahabat dari Raja Stuart, hanya mengangguk setuju, menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang telah dikatakannya dan akan mengikuti perintahnya. Minos tersenyum saat melihat ekspresi dan tanda-tanda itu, merasa puas. Dia kemudian memperhatikan di mana banyak uskup gereja spiritual berdiri. "Untuk kalian, teman-teman gereja, aku punya kabar baik untuk kalian." "Gol!" Suara ludah yang ditelan bergema di area itu, dengan banyak orang di sana sudah bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Minos terhadap gereja. "Bagi mereka yang tertarik untuk bergabung dengan faksi istriku, kami akan membuka pintu-pintu tertentu di Dataran Hitam untukmu." Dia membuka lengannya lebar-lebar saat mengatakan ini.
Yang harus kalian lakukan hanyalah mendengarkan kata-kata keluarga Stuart, dan kita akan baik-baik saja. Itu, orang-orang di sana saling memandang dengan ragu apakah mereka melihat Minos mencoba melibatkan dirinya dalam urusan gereja spiritual. Yang mulia, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda sarankan. Salah satu uskup yang lebih tua di sana mengatakan ini dengan aneh. Apakah Anda tidak tahu? Minos tertawa saat dia mengambil ide gereja spiritual. Gloria dan saya telah diakui sebagai istri dan suami oleh gereja spiritual. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Tidak mungkin. Beberapa mantan musuh Minos dalam organisasi itu berdiri dengan kaget. Sementara itu, para wanita di sana kurang lebih membenarkan asumsi mereka. Minos memejamkan mata dan mengangguk setuju. Aku tidak seperti kalian, tetapi meskipun aku adalah anggota eksternal, aku memiliki hak istimewa di gereja spiritual. Sebagai seseorang di tahap ketujuh, aku secara alami dapat memerintah kalian semua. Dia membuka matanya dan melihat ekspresi pucat dari orang-orang yang akhirnya melihat Minos mendominasi sisa terakhir yang tersisa di wilayah ini. Pada saat yang sama, para anggota bangsawan dan bangsawan daerah memperhatikan para anggota gereja dengan heran, terkejut saat mengetahui bahwa Minos telah menjadi seseorang dari organisasi itu. Lebih buruk lagi, orang-orang itu tampaknya tidak punya pilihan lain di hadapannya, seolah-olah dia adalah atasan, bukan hanya seseorang yang lebih kuat. Gloria kemudian membuka mulutnya untuk berbicara untuk pertama kalinya pada kesempatan ini. Jangan terlalu tertekan, itu juga niatku. Tidakkah kau menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi raja spiritual di wilayah ini? Di masa depan, Minos akan menaikkan level regional, dan saatnya akan tiba ketika bahkan kau akan kehilangan tempatmu di sini kepada orang-orang dari luar. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang kami berikan kepadamu. Datanglah ke pihak kami, dan kami akan memberimu kesempatan untuk menjadi kaisar spiritual dalam beberapa tahun seperti yang dimiliki orang-orang lain di sini. Dia mengangguk ke arah bangsawan dan bangsawan daerah. Salah satu wanita berpakaian ungu menelan ludahnya dan menanyakan hal yang sudah jelas. Apakah tidak apa-apa jika kita membahas ini di depan orang-orang di luar gereja? Ruth melangkah maju dan menjelaskan tujuan Minos dengan semua ini. Bukan rahasia lagi bagi gereja bahwa keluarga kami adalah anggota luar. Kami bahkan punya kekuatan yang bisa digunakan untuk memerintah anggota gereja. Tapi lebih dari itu, kami ingin kelompok kalian tahu bahwa kalian semua berada di perahu yang sama dengan anggota gereja ini. Kami ingin kalian bekerja sama untuk mengatur, memperkuat, dan melindungi wilayah ini. Itu sebabnya kami mengadakan pertemuan ini dengan kalian semua secara serentak. Minos memijat salah satu bahu Ruth dan berkata, seperti yang Ruth katakan, kita semua berada di perahu yang sama. Ancaman baru-baru ini yang kita hadapi hanyalah salah satu contohnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika dataran hitam jatuh? Dia bertanya dengan serius, sambil melihat ke arah Raja Charlin. Pria itu melihatnya dan mendesah sebelum menjawab. Kekacauan dan kehancuran. Wilayah ini sudah terbiasa dengan zaman baru, dan jatuhnya dataran hitam secara hipotetis akan membuat seluruh wilayah berperang memperebutkan sumber daya yang akan hilang atau yang tersisa. Beberapa orang setuju. Ibu Wilfred kemudian berkata, dengan kemungkinan yang ada di dataran hitam, musuh eksternal mungkin akan mencoba memaksakan diri pada kita melalui metode yang tidak begitu menyenangkan. Minos kemudian melanjutkan setelah beberapa komentar lagi. Tetapi apa yang akan terjadi jika dataran hitam terus makmur? Dia menatap salah satu anggota perempuan dari gereja spiritual. Dia kemudian menjawab, wilayah ini akan terus menjadi lebih kuat, bersama dengan kekuatan regional dan akhirnya bahkan kita. Gloria kemudian berkata, mari kita bersikap realistis. Pada akhirnya, beberapa kekuatan yang saat ini ada akan kehilangan tempat di wilayah tersebut. Tetapi semua orang akan memiliki peluang pertumbuhan selama dataran hitam dapat makmur dan kondisi kita tidak terlalu sulit untuk diikuti. Kanan. Jadi, itulah intinya. Kita berada di perahu yang sama, dan ancaman eksternal akan mencoba menghalangi jalan kita. Kalian hanya punya dua pilihan, berjuang demi masa depan yang cerah penuh peluang atau tetap tinggal dan menanggung akibat negatif dari tenggelamnya perahu kita. Minos membuka lengannya dan memberi isyarat dengan tangannya. Itulah sebabnya kalian semua ada di sini. Aku bersikap terbuka kepada kalian semua dengan menunjukkan rencanaku dan menjelaskan siapa yang akan berada di pihak kita. Sekarang,
Terserah kalian untuk memutuskan apakah kalian ingin menjadi bagian dari faksi kami dan memiliki seluruh wilayah di pihak kalian atau tidak. Katanya, sambil menatap serius ke arah anggota gereja, sementara bahkan para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan merasa bahwa orang-orang ini harus setuju. Bahkan jika beberapa orang tidak menyukai Minos, seperti halnya orang-orang yang datang dari kerajaan coklat, mereka tidak dapat mengabaikan ancaman para migran dari Albano. Mereka hanyalah penjahat biasa di Albano, tetapi mereka telah mengumpulkan kekuatan yang mampu memusnahkan kerajaan-kerajaan di wilayah ini. Namun, ada jutaan orang. Seperti itu di Albano saja, dan wilayah utara benua tengah masih memiliki 3 negara bagian lain yang setingkat dengan negara bagian ini yang berbatasan dengannya. Dalam kasus ini, orang-orang ini menjadi jauh lebih sadar akan bahaya eksternal dan ketidakberdayaan mereka. Dan dengan pengetahuan tentang apa yang ada dalam kegelapan, mereka tidak bisa hanya menutup mata dan berharap itu tidak nyata. Mereka hanya bisa berpikir bahwa bersama dengan dataran hitam adalah yang terbaik dan bahwa mereka membutuhkan cabang-cabang gereja spiritual di pihak mereka. Baiklah, cabangku akan mengikuti rencana Uskup Agung Frost dan keluarganya. Salah satu dari mereka berkata setelah berdiri. Kemudian, setiap perwakilan dari cabang-cabang regional gereja spiritual melakukan hal yang sama seperti lelaki tua itu, menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi dalam rencana Minos. Bagus, dia berkomentar dengan puas. Kita akan menandatangani beberapa kontrak dalam beberapa hari ke depan, tetapi kalian sudah dapat memanfaatkan layanan lokal untuk menjadi lebih kuat. Kita akan memiliki perjalanan panjang di depan kita, jadi jangan menahan diri. Dia berkata sebelum meraih pinggang kedua wanitanya dan perlahan meninggalkan daerah itu. Maka, beberapa orang di sana segera mulai berdiskusi, beberapa berpikir tentang aliansi dan kemitraan, memanfaatkan kesempatan untuk dekat dengan banyak orang penting. Adapun para anggota gereja, mereka segera meninggalkan daerah itu untuk mencari peluang lokal seperti itu. Bab 1173 Niat. 3 minggu kemudian, setelah situasi sebelumnya dengan anggota gereja spiritual di wilayah ini dan anggota organisasi regional yang besar, Minos menegaskan perjanjiannya dengan para uskup tersebut. Pada saat yang sama, masing-masing bangsawan atau anggota keluarga kerajaan regional telah mengirim pesan kepada kekuatan mereka mengenai apa yang telah terjadi di istana kerajaan Minos. Mereka melakukan perjalanan berbahaya ini bersama-sama, jadi tidak ada dari mereka yang gagal memberitahu rekan mereka yang lebih kuat tentang hal-hal tersebut. Dan dengan itu, Minos dan keluarganya bersiap untuk meninggalkan dataran hitam, menyelesaikan masalah terakhir di kota kering. Abi masih tidur di kerajaan spasial, tetapi tidak ada yang khawatir tentang situasinya karena semua ini sudah diperkirakan. Dengan itu, para prajurit pasukan elit yang sedang berlatih di kerajaan spasial dan sebagian besar binatang buas keluarga kerajaan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke dataran hitam. Selain Abi, satu-satunya makhluk hidup yang terus tinggal di sana pada saat ini adalah Maida dan Kila. Dengan perjalanan ke Kekaisaran Api yang hendak dilakukan Minos, ia telah memutuskan untuk mengizinkan rubah ekor 9 untuk menemaninya. Ia sudah mencapai level 57, sangat dekat untuk menjadi kaisar spiritual, memiliki cukup kekuatan untuk menemani kelompok Minos. Sedangkan Emlyn, level 62, ia akan tinggal untuk mengurus dataran hitam bersama Dilian dan tidak khawatir harus berpisah dengan putrinya. Ia mengenal Minos dengan sangat baik dan tahu bahwa Kila tidak akan mengambil risiko berada di sisinya. Jadi, waktu perjalanan mereka semakin dekat, dengan Minos melakukan inspeksi wilayah terakhirnya hari ini, sehari sebelum keberangkatannya. Sementara itu, di suatu daerah di sekitar ibu kota dataran hitam, seorang pemuda dengan rambut dan mata berwarna darah melayang di pinggiran, melihat ke bawah dengan penuh minat. Bekas luka vertikal di tengah dahinya bergetar dari waktu ke waktu saat ia tersenyum, merasakan bahwa tempat ini memang seperti yang dikatakan rumor. Energi di sini jauh lebih baik daripada bagian lain wilayah ini. Ia merenung sambil merasakan fluktuasi spiritual alami di sekitarnya dan mengingat hal-hal yang telah dilihatnya dalam beberapa hari terakhir. Makanan di sini sangat lezat, dan ada pertumbuhan dan pengembangan layanan lokal yang konstan. Tempat ini sempurna untukku bersembunyi. Kemudian, ia mengambil keputusan, bergumam dengan suara rendah sambil mengepalkan tinjunya. Individu level 67 ini menghindari organisasi lamanya, Science Killing Sect, yang telah menusuknya dari belakang dan mencoba membunuhnya karena kemampuan bawaannya. Ia adalah anggota seperti anggota lainnya,
setia dan pekerja keras. Namun, suatu hari, sifat istimewanya ditemukan oleh teman sekamarnya, yang akhirnya membawa masalah bagi bakat muda ini. Sayangnya baginya, alih-alih diasuh dan dihargai, sekte itu malah merencanakan ritual khusus untuk mencuri mata ketiganya dan mewariskannya kepada pemimpin sekte. Ia menemukan hal seperti itu dan meninggalkan keluarga dan sektenya, setelah bertarung berkali-kali dalam 6 tahun terakhir, akhirnya tiba di wilayah ini untuk terus bersembunyi dari para penganiayanya. Orang ini telah mendengar tentang dataran hitam ketika rumor tentang tempat ini menyebar di dunia bawah Albano. Setelah hal-hal seperti itu dikonfirmasi, termasuk perjanjian antara kerajaan itu dan negara bagian ini, pemuda yang dimaksud memutuskan untuk datang dan menyelidiki wilayah yang dikuasai Minos. Ia merasa bahwa bersembunyi di wilayah utara benua tengah yang miskin akan memberinya keuntungan karena akan lebih sulit bagi sekte lamanya untuk melacaknya. Dengan lebih sedikit ahli tingkat tinggi di sekitarnya, lebih mudah untuk mengidentifikasi lawan dan lebih sulit bagi pihak musuh untuk mengawasinya dan menerima informasi dari organisasi pihak ketiga. Jadi, dengan kemungkinan untuk berkultivasi dengan damai di wilayah ini tanpa bahaya besar, pria ini tidak dapat menahan senyum saat melihat ke bawah. Namun dalam hidup, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saat mengagumi rumah barunya, seekor kura-kura raksasa muncul di antara awan, menatapnya dengan aneh. Binatang buas ini. Pria itu melihat makhluk raksasa itu menatapnya dari atas sementara banyak makhluk bersayap keluar dari cangkangnya untuk terbang di sekelilingnya. Itu adalah kelompok pertama Angkatan Udara Dataran Hitam. Namun di antara orang-orang yang terbang di sekitarnya, tidak semuanya menunggang kuda, dan rombongan kerajaan ada di sana saat ini. Minos, yang sedang memeriksa daerah itu, melihat ke arah pemuda berambut merah itu, terkejut bahwa seseorang yang begitu kuat akan muncul di wilayahnya. Apa yang dilakukan Kaisar Spiritual level 67 di wilayahku tanpa meminta izin untuk masuk atau memberi tahu perjalanannya? Minos berkata dengan nada berwibawa, sambil melihat ke bawah. Pria itu mengerutkan kening saat mendengar nada percaya diri Minos, terkejut bahwa tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam suara pria berambut coklat itu. Minos berada di tanahnya, jadi wajar saja jika dia sedikit bangga dan bertindak sesuai dengan posisinya. Pria berambut merah ini memahami hal ini. Namun, hal yang biasa dalam situasi seperti ini adalah pihak yang lebih lemah menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain, bahkan dalam kasus kesalahpahaman. Karena itu, dia merasa sambutan setempat ini aneh. Saya sedang bepergian melalui dataran hitam dan menyadari betapa bagusnya tempat ini. Dia menatap mata Minos dan berkata dengan suara keras. Saya telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya harap kalian tidak keberatan. Oh, repot. Tentu saja tidak. Yang harus kalian lakukan adalah menandatangani komitmen untuk dataran hitam, dan tentu saja, kami akan menyambut kalian. Minos tersenyum. Jika tidak, kalian bisa pergi dari tanahku. Bagaimana jika aku tidak mau? Dia membiarkan sedikit niat bertarungnya menyebar ke sekeliling untuk mengancam orang-orang ini. Saya mendengar bahwa Uskup Agung Gereja Spiritual di wilayah ini ada di Kota Kering. Apakah dia orang yang memberimu keberanian itu? Orang-orang di sekitar memandang orang itu dengan serius, menyadari bahwa meskipun dia sombong berdiri di depan mereka semua, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang wanita hamil melindungi wilayahku? Minos berkomentar dengan santai, melepaskan sebagian niat membunuhnya, hanya untuk membuat orang itu merasakan teror. Ia menatap Minos lebih serius, merasakan hal itu dari seseorang yang lebih muda darinya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Siapa orang ini? Berapa banyak yang telah ia bunuh untuk mencapai itu? Niat membunuh bukanlah hal yang sederhana. Tidak cukup hanya dengan membunuh untuk mencapai hal seperti itu. Tidak, orang yang ingin memiliki niat membunuh yang kuat perlu membunuh lawan satu persatu. Artinya, menggunakan teknik yang membunuh lusinan sekaligus tidak akan berfungsi untuk mengembangkan niat membunuh sebanyak pembunuhan yang lambat dan kejam. Situasi korban sangat penting untuk hal seperti itu, dan semakin ia menyadari kematiannya, semakin baik untuk memperkuat niat membunuh si pembunuh. Karena Minos tidak hanya membunuh banyak orang tetapi juga secara langsung melenyapkan banyak dari mereka, satu persatu, niat membunuhnya sangat mengesankan. Dan orang ini paling memahami hal ini karena ia telah membantai beberapa puluh ribu orang. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi darahnya untuk mulai mendidih,
dan ia memasang kuda-kuda bertarung untuk merasakan kekuatan orang yang kejam di depannya ini. Jika kau mengalahkanku dalam perkelahian, aku akan menandatangani perjanjian apapun yang kau inginkan. Ucapnya keras saat kabut merah mulai meninggalkan tubuhnya. Bab 1174 mengguncang realitas 1. Oh, apakah kau menantangku? Kata Minos sambil tersenyum. Seorang kaisar spiritual level 67 menantang level 61. Apa yang akan terjadi pada kehormatanmu saat kau kalah? Apakah kau akan menyerahkan hidupmu dan bersembunyi di bawah batu? Saat aku kalah, orang itu tertawa, mendapati besarnya rasa percaya diri orang di depannya menarik. Jika aku kalah, kehormatanku tidak akan ada nilainya lagi karena aku akan mengabdi di tempat ini sesuai dengan kontrak yang kau usulkan. Jadi, itu tidak ada artinya. Minos menoleh ke samping dan memberi isyarat agar anak buahnya menjauh. Jika dia ingin menyerah dan menjadi salah satu dari kalian, apa yang bisa kulakukan selain menunjukkan tempatnya? Dia tertawa sambil mengedarkan energinya. Saat Minos melakukannya, baju besi emas muncul di sekelilingnya, diperintahkan oleh pikiran raja ini untuk menghubungkan bagian-bagian tubuhnya yang tepat. Kemudian, pedang bermata ungu yang cukup besar muncul di tangan kanannya, dengan dia yang sudah sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Apakah kau siap? Pria berambut merah itu bertanya. Dia telah memberi Minos waktu untuk mempersiapkan diri karena tidak adil sama sekali jika ditantang oleh seseorang dengan level yang lebih tinggi dan masih belum memiliki kesempatan untuk setidaknya menggunakan artefaknya. Di sisi lain, tidak banyak perbedaan bagi pria ini dengan barang-barang dari Minos karena dia hanya ingin menantang orang ini untuk merasakan bagaimana seseorang dengan niat membunuh itu bertarung. Minos tidak langsung menjawab dan bertanya, "Siapa namamu? Aku ingin tahu dari mana orang bodoh di depanku ini berasal." Namaku Gavin Rolls. Mengenai dari mana aku berasal, aku akan mengatakan bahwa aku dari selatan." Dia berkata sambil menunggu Minos memberi tanda dimulainya pertarungan ini. "Bagaimana denganmu? Menurutmu aku ini siapa?" Minos menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Bersiap untuk bertindak." Minos Stuart. Dia mengerutkan kening, menatap lawannya dengan penuh minat. "Mereka mengatakan kamu adalah monster." Dia tertawa. "Di tempat asalku, orang-orang juga memanggilku monster. Siapa yang lebih buruk? Kita lihat saja." Minos berkata sebelum menggerakkan jari-jarinya ke udara, membuat bintik-bintik kecil muncul di angkasa saat ia menggunakan teknik ketujuhnya. Gravitasi kacau, daya tarik. Saat Minos mengaktifkan tekniknya, Gavin kehilangan kendali atas penerbangannya dan mendapati dirinya menuju tangan kanan lawannya, semakin cepat menuju benturan. Apa? Ia terkejut dengan ini. Namun saat ia merasa terkejut karena ditarik sedemikian rupa, sebuah cincin hitam muncul di sekujur tubuhnya, menyedot energinya seperti parasit. Mimpi tak terbatas. Pedang spasial. Minos menembakkan sinar energi tak kasat mata melalui matanya saat ia melancarkan pukulan mematikan ke udara dengan pedangnya, melemparkan bila energi spiritual yang kuat ke sasarannya. Diserang dengan segala hal di awal pertarungan, Gavin merasa situasinya tidak sederhana. Itu bukanlah kekuatan seseorang di level 61, tetapi sesuatu yang harus diwaspadainya di level 67, atau dia bisa terluka. Pada saat yang sama, dia merasa tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari teknik parasit yang bekerja di sekelilingnya. Tidak hanya itu, dia merasa terjebak dalam daya tarik itu, membuatnya terbang sehingga dengan setiap saat yang berlalu, tampaknya semakin sulit baginya untuk menggunakan teknik gerakannya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa melakukan apapun terhadap serangan ini. Dia membuka mulutnya dan melihat bahwa dia hampir bertabrakan dengan bilah yang dikirim oleh Minos. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan bahwa pikirannya menderita beban mental yang cukup besar sementara Minos tampaknya mengucapkan suara-suara di kepalanya. "Menyerahlah, tunduklah pada dataran hitam, gunakan kekuatanmu untuk tujuan yang lebih tinggi." "Bajingan!" Dia berteriak dengan sekuat tenaga saat dia menyerah menahan diri, segera mengaktifkan kemampuan garis keturunannya. Saat dia berteriak, menarik perhatian Minos, 7 pola melingkar di sekitar pupilnya mulai bersinar, berputar ke arah yang berbeda satu sama lain. Dengan itu, saat bekas luka di dahinya tampak bergetar, ingin terbuka, Gavin berteleportasi 100 meter dari tempatnya berdiri, berkeringat karena dia nyaris lolos dari serangan musuh. Minos melihat semua ini dari posisinya, mengidentifikasi kekuatan individu itu melalui ingatan Henricus Longus. Dia melihat lagi dahi lawannya dan menyadari situasinya. Mata penghancur,
Ya, tidak heran kau datang ke wilayah utara. Kau bersiap untuk bersembunyi dari mereka yang ingin mencuri kekuatanmu, kan? Tanya Minos. Mata penghancur adalah kekuatan luar biasa dari keluarga Rose, kekuatan yang muncul dalam bentuk mata ketiga di dahi inangnya. Hal seperti itu jarang muncul, dianggap sebagai kutukan kuno yang hanya menyerang mereka yang ditandai oleh tragedi. Dan justru karena kekuatan ini tidak sesederhana kemampuan bawaan biasa, itu cocok dengan siapapun dengan kepekaan luar biasa yang dimiliki oleh keluarga itu. Hal semacam itu ditandai dengan pola melingkar di sekitar pupil, yang pada anggota keluarga biasa merupakan tanda kekuatan garis keturunan mereka. Karena kemungkinan ini, mereka yang lahir dengan kutukan mata ketiga harus khawatir tentang kerabat mereka yang mencoba mencuri benda seperti itu sejak usia dini. Henricus Longus telah mengetahui sejarah keluarga ini pada masanya, jadi Minos dengan mudah memahami situasi Gavin. Apakah kamu mengenali ini? Mata lelaki berambut merah itu terbuka lebar saat dia merasakan ketakutan muncul di hatinya. Aku membaca buku tentang itu. Minos terbang, mendekati orang itu, sekali lagi menyerangnya. Namun kali ini, dia tidak melakukan serangan biasa. Sebaliknya, dia bersiap untuk menggabungkan beberapa tekniknya. Ayo kita selesaikan ini, katanya sambil menjatuhkan pedangnya dan mendekatkan kedua tangannya ke matanya. Saat dia melakukannya, jari-jari tangan Minos bergetar seolah-olah ada bola tak terlihat yang terbentuk di antara ruang di depan matanya. Namun, pada saat yang sama, matanya bersinar dalam warna pelangi, bersinar lebih terang dan lebih terang seolah-olah bersiap untuk menembak. Mimpi tak terbatas, mengguncang realitas. Sinar energi melesat dari mata Minos, mengenai bola tak terlihat yang dipadatkan oleh kedua tangannya. Itu menciptakan apa yang tampak seperti alam semesta kecil yang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar. Gravitasi kacau, mengguncang realitas. Saat Gavin melihat ini terbentuk, dia merasakan firasat buruk dalam dirinya, seolah-olah dia akan menghadapi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Bukan hanya apa yang dipersiapkan Minos berbahaya, tetapi fakta bahwa lawannya memiliki informasi tentang kemampuan bawaannya merupakan bahaya tersendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua yang dia miliki. Mata penghancur, mata ketiganya terbuka, memperlihatkan mata dengan pola melingkar yang sama seperti mata lainnya, tetapi tidak memiliki pupil. Pola melingkar di ketiga mata itu mulai berputar saat denyut energi mengalir deras darinya, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sayangnya bagi orang ini, Minos tidak hanya lebih cepat tetapi juga telah menggunakan satu titik lemah di mata itu. Apa itu? Gavin menyadari sesuatu dan menggigil ketakutan saat merasakan sensasi terburuk dalam seluruh hidupnya bab 1175 mengguncang realitas 2. Ketika gabungan teknik Minos menunjukkan efeknya, Gavin merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, saat ia bergetar tak terkendali. Pikirannya telah terdorong keluar dari tubuhnya, dengan lingkungan sekitar bergoyang seolah-olah cahaya dan gravitasi telah berhenti berfungsi secara normal. Apa yang terjadi? Ia panik untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, menyadari betapa tidak berdayanya ia untuk bergerak atau bereaksi terhadap serangan Minos. Bahkan kemampuan bawaan yang kuat yang ia lepaskan telah berhenti bekerja di tengah kebingungan mental yang dialaminya. Kekuatannya sangat ekstrim, tetapi ia memiliki kelemahan, sesuatu yang juga berada di balik kekuatan besarnya. Kondisi mental penggunanya, kemampuan bawaan Gavin dapat dianggap sebagai kemampuan mental. Oleh karena itu, ia bergantung pada kekuatan mental penggunanya untuk menjadi kuat dan memberikan kekuatan sebanyak mungkin. Tetapi justru karena inilah kekuatannya, ketika pikiran penggunanya diubah seperti yang telah dilakukan Minos kepadanya, kemampuan yang kuat ini kehilangan kekuatannya. Karena gabungan teknik Minos jauh lebih kuat daripada kekuatan Gavin, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia jatuh ke dalam ilusi di mana jiwanya berada di luar tubuhnya saat dia berada di dunia yang berguncang. Itu bekerja dengan sempurna. Minos memperhatikan situasi itu sambil tersenyum saat dia merasakan kelelahan karena harus menggunakan gabungan seperti itu. Namun, Minos tidak membuang waktu untuk mengagumi Gavin yang gemetar saat busa keluar dari mulutnya. Tidak, Raja Stuart terbang mendekati tubuh lawannya yang mengambang, dengan cepat memborgol tubuh si rambut merah. Karena dia telah memenangkan pertarungan, Minos tidak akan melepaskan Gavin dan akan memaksa orang ini untuk menandatangani perjanjian dengannya. Gavin telah berjanji akan melakukan hal seperti itu,
tetapi Minos telah melihat bagaimana orang ini telah berteleportasi menggunakan kemampuan fisiknya. Untuk menghindari kejutan, dia dengan cepat menutup kultivasi lawannya. Sementara itu, banyak bawahan Minos di daerah sekitarnya melihat semua ini dengan binar di mata mereka, kagum dan bahkan lebih menghormati kekuatan raja. Dalam beberapa detik pertempuran, Raja Stuart telah mengalahkan lawan level 67, seseorang yang tampaknya memiliki kemampuan bawaan yang sangat gelap. Apakah kalian merasakan denyut nadi itu dari sebelumnya? Ya, kupikir itu akan membunuhku, bahkan mengingat seberapa jauh kita dari mereka. Seseorang berkata sambil berdiri di atas burung putih besar. Tetapi perpaduan yang mulia sungguh menakjubkan. Apakah kalian melihat bagaimana musuh menjadi idiot yang kejang-kejang setelah terkena cahaya berwarna sebelumnya? Dia bahkan tidak punya kesempatan. Ya, rasanya seperti jiwanya hancur dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitarnya terus berbicara saat Gavin akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan, jatuh dengan kecepatan tinggi. Minos kemudian menyerap energi beberapa prajuritnya dan membuat tubuh si rambut merah itu melayang di sekelilingnya. Ia kemudian terbang ke tempurung kura-kura tempat ia berada sebelumnya. Di atas kura-kura itu terdapat bangunan persegi panjang 3 lantai, tempat sekitar 100 prajurit dari Black Lion Army bekerja. Di sekeliling bangunan itu terdapat ruang pengawasan, tempat sebagian besar prajurit berada. Namun di bagian dalam bangunan itu terdapat semua struktur dasar yang ada di pos-pos terdepan pasukan seperti ini. Dan segera, Minos tiba di area interogasi di dalam bangunan ini, tempat ia menempatkan Gavin di kursi, terkunci di sebuah ruangan. Setelah itu, ia kembali melakukan pekerjaannya di sana, sementara para prajurit juga kembali pada tugas mereka yang telah dialihkan Gavin. Beberapa saat kemudian, sialan, Gavin berteriak saat ia membuka matanya, mengingat bahwa ia berada di tengah-tengah pertarungan dengan Minos, dan kemudian, boom, ia berada di tempat ini. Aku telah dikalahkan dan ditangkap. Aku mati. Dia memikirkannya sambil melihat dari satu sisi ruangan itu ke sisi lainnya, merasa bahwa, ironisnya, dia akan jatuh ke wilayah utara benua tengah. Dia telah melarikan diri dari para pengejar sektenya di seluruh kekaisaran dan beberapa kerajaan tingkat tinggi, tetapi dia masih akan jatuh di tempat yang lemah ini. Kenyataannya sangat disayangkan, tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi, pintu tempat itu terbuka, dan pemuda berambut coklat, level 61 itu masuk ke sana dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu siap untuk tunduk pada dataran hitam? Jika tidak, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Minos langsung ke intinya. Kemampuan Gavin luar biasa dan dapat menghasilkan kerusakan yang signifikan begitu dia menjadi lebih kuat. Karena alasan ini, Minos lebih suka memiliki seseorang seperti ini di sisinya, bekerja untuknya. Tetapi juga, karena alasan ini, dia tidak akan membiarkan Gavin pergi hidup-hidup jika dia menolak. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan yang berbahaya, yang dapat menyebabkan banyak masalah jika Gavin menjadi musuh dataran hitam di masa depan. Dalam hal ini, lebih mudah untuk menghilangkan ancaman ini sekarang. Gavin menatap Minos dan tersenyum, melihat bahwa orang di seberang meja itu tidak bisa dianggap remeh dan siap membunuhnya saat itu juga jika perlu. Aku bisa menyerah. Aku bilang aku akan menandatangani perjanjian itu jika aku kalah, lagi pula. Ujarnya dengan nada tegas. Tapi karena kau sudah tahu tentang kemampuanku, maka kau tahu itu akan mengundang masalah, kan? Fakta bahwa aku bernapas saja sudah mengundang masalah bagiku, komentar Minos santai. Tapi aku tidak akan menghentikan rencanaku hanya karena ada pertentangan atau bahkan perlawanan terhadapku. Hanya orang lemah yang takut melangkah maju. Karena potensi bahayanya. Oh, namun, langkah maju tertentu perlu diambil dengan hati-hati, atau langkah itu bisa membawamu ke jurang. Pria berambut merah itu berkata dengan nada provokatif. Minos tersenyum. Keluarga Rose tidak pernah sehebat itu, bahkan di masa lalu. Jadi, kurasa itu tidak akan menjadi masalah. Keluarga itu berpotensi membangkitkan kekuatan luar biasa, tetapi itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan itu justru merupakan potensi para anggotanya, yang, ketika mereka tidak memiliki kutukan, Gavin, tidak dapat mencapai level 100. Dalam kasus ini, tidak ada alasan bagi Minos untuk takut pada organisasi tingkat kedua, yang mungkin bahkan tidak memiliki dewa setengah dewa spiritual. Dia bertanya, di mana keluargamu? Setelah mendengar ini dan komentar Minos sebelumnya,
Gavin menatap aneh ke arah orang di depannya, tidak mengerti bagaimana dia berbicara tentang keluarga Rolls tanpa mengetahui lokasi mereka. Kekaisaran yang membara, dia menjawab, "Oh, itu saja, sepertinya keluargamu semakin lemah seiring berjalannya waktu." Minos bergumam, "Jawab aku, apa yang terjadi dengan orang-orang terkutuk terakhir di keluargamu?" Mata Gavin menyipit, "Aku tahu ada 10 orang sebelum aku. Dari mereka, hanya 2 yang pertama yang menguasai keluarga. Sisanya terbunuh sebelum waktunya atau kekuatannya dicuri. Mereka yang mencuri kekuatan orang-orang ini juga tidak bertahan lama. Begitu, jadi, itu sebabnya, Minos mengerti bagaimana keluarga ini menjadi lebih lemah dari zaman Henricus Longus hingga saat ini. Keluarga Rolls terbatas, tetapi mereka memiliki spiritual sages di zaman Herincus Longus. Namun, kekuatan itu sekarang berada dalam keadaan yang didominasi oleh spiritual science. Itu adalah pelemahan yang signifikan. Apakah keluargamu terhubung dengan organisasi manapun? Tanya Minos. Gavin menatap mata coklat orang di depannya dan berkata, "Sekte Pembunuh Sains."